Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya Aif Dolphin. Ini maaf ya, suaranya agak kurang enak, soalnya lagi gak enak badan, tenggorokan saya lagi sakit. Tapi saya usahakan untuk posting 2 video setiap minggunya. Saya di sini sekarang mau bahas tentang bagaimana caranya pemulung itu bisa sukses. Pastinya kalian pernah lihat di daerah sekitar rumah kalian pemulung yang pakai sepeda motor tanpa pakai yang lainnya. Terkadang itu kan pemulungnya dari barang rongsokan, terus lagi dari bahan plastik, botol dan lain sebagainya. Di sini saya mau menjelaskan tentang itu, karena seorang terkadang itu menilai seorang hanya dari luarnya saja, dari penampilannya saja, hanya karena menggendong sebuah karung yang berisi botol, plastik dan lain sebagainya, maka orang itu terkadang direndahkan hanya karena itu saja penilaian kita. Jadi untuk kalian jangan sering-seringlah untuk menilai seorang dari luarnya saja. Belum tentu ya kita yang penampilannya kita ini oke, terus pemulung itu kita direndahkan. So buat kalian jangan terlalu ya, ingat pesan saya ini, jangan terlalu menilai seorang hanya dari luarnya saja, karena belum tentu suatu saat mereka yang akan sukses dan kita yang akan di bawah. Karena dunia ini selalu berputar, ada yang di atas dan ada juga yang di bawah. So jika kalian penasaran, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kita langsung ke video selanjutnya. Oke, kita intro dulu. Cekidot. Pertama-tama yaitu yang kita harus ketahui ya, itu pembagian jenis barang bekas. Ini pertama kali kita harus mengetahui ini, karena pembagian barang bekas di sini biasanya ada yang mahal, ada lagi yang murah dan standar lah. Jadi kita harus mengetahui pembagian jenis barangnya di situ. Contohnya ya, kita contohkan yaitu yang pertama yaitu aluminium, terus plastik, kertas, tembaga dan lain sebagainya. Ini dibagi ada yang mahal, ada yang murah. Saran saya ya untuk kalian yang ingin mau bisnis jadi pemulung berdasi, pemulung berdasi ya. Oh my god! Wow! Oh my god! Saya sarankan untuk mengikuti training kejuragan pemulung. Biasanya itu ya paling lama itu cuma sekitaran 15 hari saja. Itu paling sedikit ya. Kalau memang mau yang lama tidak ada masalah, kita akan mendapatkan ilmunya, pastinya kita akan lebih puas di situ dan lebih mengetahui di ilmu-ilmu untuk pembagian jenis-jenis barang pemulung di sini. Yang kedua yaitu yang harus kita lakukan yaitu lokasi penampungan. Lokasi penampungan di sini digunakan untuk apa ya? Tuh barangnya itu mau ditaruh di mana, mau diletakkan di mana, kita harus mempunyai di situ. Saya sarankan kalau memang punya tanah yang kosong, kita taruhlah di situ agar kita tidak nyewa. Kalau memang mau nyewa, tidak punya lahan ya silahkan, monggo, tidak ada masalah. Cuma jika kalian punya lahan yang kosong yang dekat dengan jalan raya, saya sarankan untuk ada di daerah tersebut, tanah itu tidak usah menyewa kalian. Yang ketiga yaitu kita harus mencari karyawan. Nah, karyawan di sini biasanya ya sangat sulit untuk mencari karyawan yang ingin jadi pemulung, karena terkadang pemulung ini karena selalu diremehkan ya, jadi orang itu tidak mau jadi pemulung. Padahal jika kita usahanya memang mau sukses ya, insya Allah pemulung ini kan banyak yang tidak melakukan untuk jadi pemulung di sini. Jadi setiap harinya saya yakin dan di daerah kalian itu pasti banyak barang-barang bekas, bekas dari rumah tetangga atau dari kantor dan lain sebagainya lah. Intinya di situ kita akan mendapatkan hasil setiap harinya di situ. Jika kita jadi pemulung, beda dengan pekerjaan yang lain. Ini gratis ya. Terus lagi dari karyawan di sini, ini memang harus cari yang memang ikhlas dari hati mau jadi pemulung.
Terus yang keempat, ini saya sarankan yaitu promosi buat kalian. Promosi di sini dari mana? Ya terserah kalian, mau dari buat pamflet disebarkan di media, kita cantumkan nomor teleponnya atau lain sebagainya. Tapi biasanya ya yang lebih pas itu kita langsung dari mulut ke mulut tetangga. Jadi tetangga itu nanti kasih saran ke tetangganya lagi, kasih saran ke tetangganya lagi. Insya Allah itu akan lebih baik untuk kita. Dan di situ cantumkan nomor telepon, jangan lupa, karena terkadang jika membutuhkan tetangga itu ada barang rongsokan, entah ada besi atau kabel yang lainnya, itu biasanya ya pasti akan menelpon kalian. Intinya jangan khawatir kalau jadi pemulung di sini. Setiap harinya pasti, ini pasti ya, pasti akan mendapatkan yang namanya barang bekas. Kata saya yang tadi, pastinya tiap harinya ada barang bekas, entah dari perabotan rumah tangga atau perabotan dari kantor. Biasanya tempat sampah di sini biasanya ya itu ada di tempat pembuangan sampah atau di dekat-dekat rumah tetangga. Itu baguslah untuk kalian jika kalian mau jadi pemulung yang berdasi. Terus untuk yang terakhir di sini yaitu yang kelima, yaitu promosi. Bukan promosi ya, salah. Yang kelima. Hello motherfucker. Kelima ya ini yaitu sabar. Sabar di sini sebetulnya bukan hanya di pemulung saja. Mau di pekerjaan apapun kita yaitu harus sabar. Sabar tabah. Karena sabar ini adalah kunci dari kesuksesan. Karena mengawali sebuah pekerjaan kita harus didasarkan dari ikhlas dan sabar. Jika kita tidak sabar, maka suatu saat pekerjaan kita itu akan berhenti di tengah jalan. Jika kita sabar menghadapi cobaannya terkadang kan tidak ada barang atau tidak ada yang mau membeli. Itu pasti. Tidak ada yang mustahil jika tidak ada yang membeli. Pasti ada yang tidak membeli. Terkadang hari ini ada yang membeli, besoknya tidak ada yang membeli. Tapi kita pertama harus sabar untuk menghadapi cobaan-cobaan yang seperti ini. Jika kalian ingin sukses di pemulung berdasi. Terus saya kasih contoh ya untuk kalian ini, untuk kalian yang sukses di bidang pemulung, yang asalnya cuma bisa buat makan 2.500 per minggunya, itu bisa mendapatkan 100 juta tiap bulannya. Itu pastinya kaget. Jika kalian pengen tahu, saya kasih tahu. So pertama yaitu Bapak Suwaji. Nah, di sini biasanya dipanggil Mas Uji ya. Ini nggak kebayang awalnya sebelum jadi pemulung, pas jadi pemulung untuk awal-awal pertama kalinya hanya mendapatkan 2.500. Ini untuk makan dalam waktu 1 minggu. Ketika sudah jadi pemulung, dia sudah jadi karyawan, sudah punya lokasi penampungan. Mas Wadi ini sudah bisa pembagian barang, jenis barang bekas di sini sudah bisa, jenis barang apa saja yang mahal dan mana yang mahal dan yang murah ini sudah bisa membedakan. Terus Mas Puji ini sabar lagi. Ini yang sangat dibutuhkan di mau jadi pemulung ya. Tiap bulannya akhirnya mendapatkan uang 100 juta tiap bulan. Bayangkan 100 selama 1 bulan mendapatkan 100 juta. Sebelumnya mendapatkan 2.500 saja, 2.500 rupiah. Ini kan sudah sangat jauh ya, karena mungkin Mas Uji ini mempunyai prinsip jika bersabar jadi pemulung, karena pemulung di sini barang rongsokan yang sepi peminat, sulit untuk orang mau jadi pemulung. Mungkin Mas Uji di sini langsung terjun ke pemulung. Terus saya kasih contoh lagi yaitu Rifan Ardiansah. Nah, Rifan Ardiansah di sini yaitu salah satu mahasiswa di sini. Mahasiswa ya, bayangkan buat kalian jika kalian jadi mahasiswa terus kalian jadi pemulung, apa kata kalian? Apakah ini akan terjadi buat kalian? Sebetulnya tergantung kalian mau usaha atau tidak. Lah ini Mas Rifan Ardiansah di sini mahasiswa. Kalau siangnya Mas Rifan ini biasanya kuliah. Terus kalau malamnya yaitu pemburu
botol bekas, botol plastik. Ini pemburu, walaupun dia mahasiswa, mereka tidak dia tidak malu, tidak gengsi pada teman-temannya, karena mereka mungkin biaya dulu ya ini sangat begitu mahal. Jadi mau tidak mau Mas Irfan di sini harus jadi pemulung. Hello, motherfucker. Karena tuntutan dari ekonomi. Ini saran buat kalian, jika ingin mau jadi pemulung, oke, terjunlah, karena pemulung tiap harinya pasti akan mendapatkan hasil. Intinya lakukan hal yang terbaik walaupun orang lain tak pernah menganggapmu baik. Ingat satu pesan saya lagi, pendidikan tidak menjamin untuk kita menjadi orang sukses. Pendidikan hanyalah mengajarkan bagaimana caranya menjadi orang sukses. Pendidikan tidak menjamin menjadi kita orang sukses. Pendidikan hanyalah mengajarkan bagaimana caranya kita menjadi orang sukses. So, jika kalian tekad, kita lanjutkan. Walaupun kita miskin, tidak punya uang, kita khawatir, takut, ini tidak membutuhkan biaya sama sekali kalau menjadi pemulung berdagang. Mungkin itu saran dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Mungkin sekian dari saya usahakan, walaupun suara ini agak gak enak badan, terus tenggorokan saya lagi sakit, saya usahakan posting 2 video setiap minggunya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.